teman-teman, kembali lagi dengan vlog kecil saya, Irma Suryani. Di sini saya bercerita lagi tentang krisis di tahun 2002 itu. Makanan itu krisis, beras juga krisis, dan juga tanaman-tanaman juga, maksudnya padi juga pada gagal waktu itu. Dan yang bisa menolong kami di saat itu yaitu ubi talas dan juga sagu, karena sagu lah satu-satunya makanan tiap hari di dalam keluarga kami. Dan kalau mau makan nasi itu hanya istilahnya kami di sana cuci mulut ya. Jadi nasinya itu hanya sedikit sekali di piring, bisa dihitung hanya 5 sendok makan gitu. Dan kadang dibubur masa itu ya, kadang dibubur nasinya. Dan sampai kami masih SD, saya kelas 6, SMP sudah mulai mendingan perekonomian orang tua kami. Dan masa itu masa-masa yang paling menyedihkan bagi kami, anak-anaknya, dan juga kepada orang tua kami pastinya ya. Mereka sedih pastinya, dan ibaratnya mereka kayak merasa gagal begitu ya membesarkan kami pastinya, karena terhimpit dengan perekonomian yang tidak stabil begitu, belum lagi melunasi utang-utang yang tadi itu. Dan kalau mau beli beras kadang utang dulu, nanti tunggu jual nilam atau kakao begitu. Tapi untungnya sudah ada yang mau dijual begitu ya, dan bisa jual ternak, babi atau ayam begitu ya. Jadi menolong sekali di masa itu. Kalau kita memikirkan tentang orang-orang yang di kota, begitu krisis ekonomi, pekerjaan juga, dia mau makan apa coba? Kalau di kampung itu kita masih bisa hidup, kita bisa minta pohon sagu sama orang, kita nggak ambil suatu pohon itu ya, minimal kita bisa meminta beberapa potongannya, apa namanya, sagunya gitu kan. Sagu itu kan berapa meter itu ya, bisa sampai 25 meter kalau lebih ya. Kita bisa minta 1 meter lebih gitu kan, masih dikasih di sana. Minta ubi, minta pisang di sana. Jadi makanan pokok kita di sana itu yaitu pisang atau talas dan juga sagu begitu ya. Makanya di Nias itu terkenal dengan banyak pohon sagu, karena itulah yang makanan satu-satunya pengganti nasi. Karena ketika tidak ada beras, kita beralih kepada pohon sagu tadi. Jadi sagu itu kita kupas, baru kita gotong, kita bawa ke rumah begitu. Nanti di rumah baru kita kerjain. Kenapa nggak langsung dikerjakan di kebun itu? Karena kita masih mengurus makanan babi, kita harus mengambil makanan babi, sayur-sayuran, dan juga kita masih bekerja di kebun, membersihkan kebun kakao dan juga kebun cabai. Pokoknya di sana itu banyak sekali yang dikerjain seperti itu ya. Dan gajinya pun, maksudnya pendapatannya pun ya hanya begitu-begitu kayak gitu. Dan ya sebenarnya lumayan pendapatan di sana, cuman mereka ya sudah terarahkan ke utang-utang mereka tadi. Jadi pendapatan itu nggak kelihatan jadinya kan, karena mereka melunasi utang-utang yang tadi. Dan singkat cerita,
di masa krisis itu terkadang kalau saya cerita lagi ini saya ikut sedih ya, ikut meneteskan air mata. Di masa itu tuh orang tua saya itu, terkhususnya mama saya, terkadang dia nggak mau makan nasi karena dia melihat kami anak-anaknya, dia mengutamakan kami, memberikan nasi buat kami gitu ya. Sangat sedih teman-teman mau ceritakan ini, tapi saya mau membagikan kisah kehidupan saya ini. Siapa tahu ada yang sama seperti saya, ya dia bisa tegar begitu mendengarkan kisah ini kayak gitu ya. Semoga teman-teman juga yang mendengarkan bisa terberkati seperti itu ya. Mama saya ini dia rela tidak memakan nasi gitu ya. Dia rela tidak memakan nasi, dan jatahnya itu tadi kan udah dibagi-bagi begitu ya di piring. Jatahnya itu dia bagi-bagi kepada kami. Karena kami kan cepat makan kan. Maksudnya anak-anak itu kan lahap sekali kalau makan. Apalagi hanya nasi sama sayur itu udah senang sekali. Apalagi hanya pakai kelapa aja, kelapa parut sama garam begitu ya, dicampur sama nasi, rasanya itu kayak makan di restoran besar gitu. Karena makanan, maksudnya beras itu sangat langka di sana. Terus ya itu tadi tentang mama saya itu, dia rela tidak mau makan nasi. Terkadang dia nggak mau makan nasi itu, dia kasih kepada kami kayak gitu ya. Sedih, rasanya ingin mau menangis lagi kalau mau ingat cerita itu kayak gitu ya. Tapi ini saya mau bilang kepada teman-teman yang mengalami kesulitan perekonomian, buat anak-anak muda, kalau orang tua kita merasakan kesulitan, kalian jangan membentak mereka, kalian jangan pernah mengata-ngatain mereka, karena orang tua kita juga sedang berjuang untuk mencari nafkah buat kita ya, sedang berjuang untuk mencari uang, bagaimana menghidupi kita, anak-anaknya, bagaimana kita bisa sekolah, ataupun nggak bisa sekolah, bagaimana supaya kita bisa makan dalam sehari itu. Berada di posisi sebagai orang tua itu berat. Setelah saya jadi orang tua sekarang, saya baru mengerti ternyata jadi orang tua itu tidak mudah, apalagi kalau anaknya banyak seperti itu ya. Dan tinggal di perkotaan kayak kami sekarang ini, kalau kamu nggak kerja pasti kamu nggak bisa makan kayak gitu. Masih mendingan tinggal di kampung, kita masih bisa meminta pisang kepada tetangga, atau kita tanam singkong begitu ya. Kita di kota, kamu mau tanam apa? Semua rumah-rumah di sini. Kalau kamu nggak memiliki tanah, kamu nggak bisa menanam sesuatu kayak begitu ya. Kamu nggak bisa tanam tanaman apa gitu di tanah seperti itu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya mau men-sharingkan kisah kehidupan saya ini. Siapa tahu ada yang mengalami himpitan ekonomi. Kalian pernah kalian jangan pernah kecil hati kayak gitu. Kalau kalian dikata-katain atau diremehkan, kan saya juga pernah diremehkan, orang tua saya juga pernah diremehkan oleh orang-orang. Apalagi di kampung saya itu ada beberapa yang sudah berpendidikan tinggi, mereka udah jadi guru, dan ada yang sampai jadi anaknya itu jadi bupati atau DPR begitu ya. Dan kita kayak dipandang sebelah mata. Setelah saya besar, oh ternyata bikin DPR itu biasa aja begitu ya. Setelah kita tahu karakter anaknya dalam memimpin di NIAS itu seperti ini. Setelah jadi kayak gitu, waktu awal-awal halo
sehelo, pokoknya ramahnya minta ampun. Kayak ibaratnya kata-kata orang-orang sekarang itu, air lidahnya itu hampir bisa dijadikan minyak goreng begitu ya, lembut sekali cara ngomongnya. Jadi kayak kita mudah berempati begitu sama orang itu. Nah begitu, jadi jangan pernah kecil hati. Saya mau kasih pesan buat anak-anak muda, jangan pernah memarahin orang tua kita, jangan pernah pukul mereka atau membuang mereka sekalipun, jangan ya teman-teman. Karena ketika kita biarkan orang tua kita begitu aja, tidak merawat mereka, maksudnya kita buang orang tua kita, itu kita juga tidak mendapatkan berkat yang luar biasa ketika kita mengabaikan orang tua kita. Maksudnya ketika kita membuang mereka, kata kasarnya gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman, kalau ada keluarga gitu bisa kita titipkan di mereka, dan kita bisa bekerja dan kita kasih rezeki kepada orang tua kita. Jangan sampai kita kasih di pinggir jalan begitu ya. Kita akan jadi anak durhaka kalau kita seperti itu. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Saya mau bilang, kita harus bisa mengasihi orang tua kita. Kita harus mengingat jerih payah orang tua kita di masa lampau. Ketika mereka membesarkan kita ini tidak mudah, banyak tantangan dan air mata yang mereka keluarkan tanpa mereka ceritain kepada kita. Banyak doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan supaya kita juga bisa sehat, kuat, bisa sampai di tahap ini. Itu semua karena doa-doa orang tua kita. Semoga yang mendengarkan berita, maksudnya kisah ini bisa dikuatkan dan diberkati, dan kalian juga bisa termotivasi dengan kisah kehidupan saya yang barusan saya ceritain. Kehidupan kami tidak baik-baik saja kayak seperti sekarang, tapi kehidupan kami sangat sedih di masa lampau. Kalau diingat-ingat kembali seperti itu ya, sangat sedih. Bisa dibilang makan nasi itu hanya 1 kali dalam sehari, selebihnya itu makan pisang, makan ubi, makan sagu dan juga jagung seperti itu ya. Itulah teman-teman kisah hidup saya. Semoga teman-teman sekalian bisa termotivasi dan dikuatkan melalui kisah kehidupan saya ya. Oke, see you, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih, love you.